Saudara, Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Peri mengirimkan surat pengunduran diri ke istana dan hari ini direspons dalam jumpa pers di gedung Bank Indonesia. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Sementara itu, Saudara, menindaklanjuti pengunduran Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia sebagai pejabat sementara, Gubernur BI diduduki oleh Destri Damayanti. Menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek, maka izinkan kami dari Bank Indonesia, kami akan menyampaikan siaran pers terkait dengan penetapan Deputi Gubernur Senior sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saudara, pengunduran diri Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia seberapa jauh mempengaruhi pasar? Kita langsung bergabung ke gedung Bursa Efek Indonesia. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Haniel Rivelino di sana. Renata, tadi pada pukul 9 pembukaan IHSG terpantau merah begitu di 6.185. Bagaimana dengan saat ini di pukul 9:38, apakah mulai menghijau ataupun tetap sama, Renata? Iya, Yan Rahman, kalau kita lihat dari pukul 9 hingga sekarang memang indeks harga saham gabungan ini bergerak fluktuatif ya, atau sideways begitu. Bisa dibilang di rentang 6.100 hingga 6.200. Kalau sekarang bisa kita pantau, Yan Rahman dan juga saudara, di papan bursa pukul 9:38 indeks harga saham gabungan ini berada di level 6.181, melemah 0,24% atau 17 basis points. Dan kalau kita lihat masih tercatat nilai perdagangan ini sekitar 3 triliun. Belum sempat mencapai pelemahan hingga 1%, ya Rahman dan juga saudara, namun tentunya ini perlu kita cermati terus sepanjang perdagangan pertama di hari Senin ini. Kalau kita pantau juga di pukul 9 beberapa menit kemudian memang indeks harga saham gabungan ini sempat menghijau, paling kuat atau terkuat itu di level 6.213. Namun hingga sekarang memang masih berada di zona merah ya, Yan Rahman dan juga saudara. Dan kalau kami pantau juga sekitar pukul 9 ini sejumlah emiten di sektor keuangan khususnya saham perbankan ini kompak terkoreksi. Untuk BBRI terkoreksi hingga 0,34%, kemudian bank swasta pun juga terkoreksi, saudara, BBCA 0,40%, BMRI 0,48% dan BBNI 0,85%. Memang kalau kita bisa katakan begitu ya, emiten di sektor keuangan khususnya perbankan ini memang salah satu yang cukup rentan begitu ya terhadap berbagai sentimen. Kalau yang kita lihat pada akhir perdagangan Jumat kemarin ini memang di level ditutup di level 6.196, ini mengalami pelemahan 1,88%. Sementara secara akumulatif sepanjang pekan lalu, Yan Rahman dan juga saudara, investor asing ini telah mencatatkan net sell sekitar 2,5 triliun rupiah. Kita melihat bagaimana kemudian arus keluar dana asing ini bisa kita lihat bahwa investor masih wait and see begitu ya, dengan berbagai sentimen khususnya untuk ketidakpastian global. Karena kalau kita lihat selain memang sentimen dalam negeri, beberapa sentimen eksternal ini juga cukup penting untuk dicermati, yang dimana tensi geopolitik di Timur Tengah ini kembali memicu kekhawatiran terkait dengan pasokan energi global, yang dimana lonjakan harga minyak dunia yang sempat mendekati level 100 US dollar per barel. Kemudian juga kalau yang kita lihat sebenarnya untuk sentimen eksternal, ada sentimen yang cukup positif begitu ya, Yan Rahman dan juga saudara, di mana upaya negosiasi ulang antara Iran dan AS. Dan kita juga melihat berita terbaru yang dimana Iran ini kemudian menghentikan sementara serangan balasan ke Amerika Serikat setelah 13 hari beruntun ini Amerika Serikat terus menyerang Iran. Namun kita lihat juga bagaimana kemudian indeks harga saham gabungan ini masih bergerak merah. Apakah memang sentimen domestik ini juga ikut bermain di dalamnya, yang dimana kalau kita melihat baru-baru ini diumumkan pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, yang kemudian digantikan pejabat sementara Destri Damayanti. Apakah ini juga yang menjadi sentimen yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan hari ini? Yang jelas yang perlu kita cermati memang untuk pelemahannya ini masih fluktuatif, namun belum mencapai pelemahan 1% di hari ini atau perdagangan pertama di hari ini, Yan Rahman dan juga saudara. Kalau kita melihat juga beberapa pernyataan dari pihak yang kemudian menyelenggarakan konferensi pers di Bank Indonesia tadi, misalnya dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan bahwa dengan segera begitu ya dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, akan mengeluarkan kepres pemberhentian dengan hormat untuk
Periwarjio. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menggantikan sebagai Gubernur Bank Indonesia definitif. Ini tentunya yang masih kita nantikan, karena tadi kalau Prasetyo Hadi bilang tidak bisa satu hari begitu ya, kemudian ditunjuk. Ini tentu ada mekanisme yang harus dijalani terlebih dahulu, apalagi kalau kita melihat Undang-Undang Bank Indonesia ini setidaknya membutuhkan juga persetujuan dari DPR, sehingga kalau kita melihat bagaimana kemudian nantinya Presiden bisa dengan segera begitu ya menunjuk siapa calonnya dan kemudian diajukan ke DPR, dan bagaimana kemudian mekanisme fit and propernya ini tentu yang nantinya akan dipantau investor juga, karena memang posisi Gubernur Bank Indonesia ini merupakan posisi yang sangat krusial, mengingat juga stabilitas nilai tukar rupiah ini juga tentunya menjadi suatu hal yang penting untuk dipantau oleh investor. Yan. Oke, pantauan sementara hingga pukul 9:43 ini IHSG terpantau sideways, namun dengan penurunan negatif dan juga positif dari pukul 9 ataupun pembukaan tadi. Renata, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan beberapa emiten ataupun saham yang memang kemungkinan besar ini terpengaruh oleh pengumuman hari ini terkait dengan pengunduran diri dari Periwarjio dari Gubernur Bank Indonesia. Kemudian selain sektor perbankan, Renata, sektor mana lagi yang paling terdampak? Kita lihat bahwa ada pantauan dari consumer goods, konstruksi, properti, energi, dan lain-lain. Juga tampaknya sebagian besar, ini sekitar lebih dari 300 emiten, ini turun. Sektor-sektor mana saja yang pada saat ini ikut turun selain perbankan? Iya, Yan Rahman dan juga saudara, tentunya ini yang masih harus kita terus cermati dari apa yang kemudian ditunjukkan di dalam papan bursa. Tapi kalau yang memang kami amati, beberapa sektor ini yang sangat rentan begitu ya terhadap berbagai sentimen baik itu dalam negeri maupun luar negeri adalah sektor perbankan, yang kalau kita lihat memang tadi ada 4 emiten yang kompak kemudian mencatatkan koreksi begitu. Kalau yang kami bisa sampaikan kembali untuk sektor perbankan ini BBRI terkoreksi 0,34%, kemudian BBCA 0,40%, kemudian BMRI 0,48% dan juga BBNI 0,85%. Masih akan kita cermati bagaimana kemudian dampaknya terhadap sektor-sektor lainnya dari sentimen-sentimen yang kemudian mempengaruhi indeks harga saham gabungan hari ini, Yan. Baik, artinya kita masih menunggu di sesi pertama ini akan seperti apa pergerakannya, karena pada saat pembukaan tadi sempat melemah begitu ke level 6.180-an, kemudian saat ini terpantau positif, namun beberapa emiten dan juga sektor juga melemah karena ada lebih dari 300 saham yang terpantau turun, dan terutama ini penurunan terdalam ada di sektor perbankan, termasuk tadi ada beberapa emiten, ada BBCA, BBRI, BBNI dan juga BMRI, yaitu ada BBTN juga yang juga ikut turun pada pagi hari ini menyusul dengan adanya pengumuman pengunduran diri Periwarjio dari Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas laporan langsungnya dari Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali. Saudara, Periwarjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Peri mengirimkan surat pengunduran diri ke Istana dan hari ini direspons dalam jumpa pers di Gedung Bank Indonesia. Sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia didapuk oleh Destri Damayanti. Berikut ulasan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Pikir ini di luar perkiraan, dan ini tentunya mengejutkan semua pihak termasuk juga pasar dan juga termasuk pribadi saya sendiri, bahwa karena tentunya ini suatu hal keputusan yang mengejutkan dari seorang Pak Peri yang dimana sudah berkarir cukup panjang ya di Bank Indonesia, dan kita perlu mengapresiasi apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau di Bank Indonesia, dan tentunya kita perlu menghargai keputusan dari Pak Peri, dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Mensesnek bahwa Presiden sudah menyetujui dan juga menerima pengunduran diri dari Pak Peri, sehingga kembali lagi kita perlu mengapresiasi apa yang disampaikan ataupun keputusan, menghargai dan menghormati keputusan dari Pak Peri sendiri. Oke, Mas Joshua,
sebelumnya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio ini sempat melalui berbagai badai ekonomi, termasuk saat pandemi. Dan apakah kali ini tekanan ekonominya termasuk sama saat pandemi atau justru menurut Anda lebih berat begitu sehingga kita belum mengetahui alasan terkait dengan mundurnya. Tapi kalau kita mengacu kepada tekanan ekonomi yang ada saat ini seperti apa? Ya, memang kalau kita bicara di luar alasan yang tadi disampaikan, alasan pribadi dari Pak Peri, tentunya kalau kita bicara konteks ekonominya sendiri, krisis pandemi COVID-19 dan juga dibandingkan dengan kondisi saat ini, memang ini suatu kondisi yang tidak bisa kita compare satu persatu ya, dari sisi penyebabnya dan juga dari sisi bagaimana dampak yang bisa kita rasakan saat ini, karena satu sama-sama memang tidak bisa kita prediksi ya, karena kondisi seperti saat ini memang dipengaruhi tadi oleh gejolak dari eksternal, yakni konflik geopolitik di Timur Tengah dan juga beberapa dampak yang mungkin ditimbulkan dari dalam negeri sendiri, tekanan biaya produksi, lalu juga dalam negeri sendiri kita melihat terjadi perubahan struktural terkait dengan penurunan daya beli masyarakat, lalu juga penurunan porsi dari industri manufaktur, dan juga kemarin kita melihat bagaimana keputusan dari Bank Indonesia dengan mempertahankan suku bunga acuannya. Ini pun juga menjadi salah satu langkah yang tepat ya, dalam artian dalam 2 bulan terakhir yang lalu, sebelumnya di bulan Mei dan bulan Juni, Bank Indonesia secara agresif ya menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis poin. Ini pun juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa perekonomian Indonesia sangat cukup rentan ya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah tersebut, dan Bank Indonesia dapat bergerak dengan cepat ya untuk bagaimana menstabilkan nilai tukar rupiah, karena tentunya sebagian besar pelaku industri terutama juga UMKM dan juga masyarakat tentunya ini menjadi concern ya apabila tadi pelemahan rupiah ini terus berlanjut, dan ini tentunya langkah-langkah itu yang perlu kita cermati juga, bahwa memang ini betul bahwa bukan sepenuhnya adalah keputusan personal, tapi ini adalah kalau kita perlu cermati juga Undang-Undang Bank Indonesia adalah keputusan dari rapat Dewan Gubernur adalah kolektif kolegial gitu ya sifatnya gitu ya, artinya harapannya nanti pada saat transisinya pun juga yang saat ini interim adalah Ibu DGS yakni Ibu Destri, harapannya Gubernur Bank Indonesia interim yakni Bu Destri Damayanti pun juga dapat melanjutkan ya kepemimpinan Bank Indonesia, dan harapannya pun juga akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab Gubernur Bank Indonesia dengan baik. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan pejabat sementara ataupun pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti yang nanti akan melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Peri Warjio, kita flashback dulu, Mas Joshua, terkait dengan apa saja sih kebijakan ataupun penyelamatan moneter yang paling berdampak yang pernah dilakukan oleh Peri Warjio, termasuk soal penguatan rupiah akhir-akhir ini. Ya, tentu kalau kita bicara tadi bagaimana langkah-langkah tentunya kebijakan kenaikan suku bunga ya, ini di tengah kondisi di mana kita tahu juga bahwa kebijakan fiskal cenderung arahnya adalah pro growth gitu ya. Tentunya ini menjadi keputusan yang juga di satu sisi tentunya ini cukup berat tentunya ya, karena pemerintah menginginkan pertumbuhan yang cukup agresif, tapi di sisi lainnya juga nilai tukar rupiah juga mendapatkan tantangan yang cukup berat ya dari kondisi global dan juga kondisi domestik, sehingga tentunya keputusan ini menjadi salah satu keputusan yang tepat tadi ya, karena kami melihat bahwa ini menjadi salah satu kebijakan yang dinilai adalah untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga pada akhirnya harapannya juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Di samping itu juga kami juga melihat bagaimana ini juga salah satu kebijakan yang digulirkan oleh Bank Indonesia pada saat kepemimpinan Pak Peri adalah terkait dengan instrumen SRBI ya. Kalau kita lihat bagaimana efektivitasnya SRBI ini, sekalipun memang tentunya ada pro cons-nya di dalamnya, tapi tentunya kalau kita melihat saat ini secara aliran modal asing yang masuk di pasar keuangan domestik kita, foreign investor ataupun investor asing masih membukukan inflows ya di SRBI, dan ini untuk bisa menahan capital outflow ya dari pasar keuangan domestik kita, dan ini kembali lagi untuk menjaga tadi ya stabilitas nilai tukar rupiah ya. Artinya ini pun juga menjadi salah satu upaya dari Bank Indonesia untuk bisa
apa namanya menjaga aliran modal asing masuk ke pasar domestik, karena di saat bersamaan outflow terjadi di pasar obligasi dan di pasar saham. Di samping itu pun juga bagaimana kita melihat upaya-upaya dari Bank Indonesia terkait dengan insentif kebijakan makroprudensial, ya, likuiditas makroprudensial. Artinya dengan kondisi di mana suku bunga sedang naik saat ini, Bank Indonesia memberikan insentif kepada perbankan untuk tetap bisa memberikan kredit, menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor produktif. Artinya ini pun juga diberikan, artinya bagaimana kebijakan yang non konvensional, ya, artinya ini saya pikir kebijakan yang tidak biasanya tentunya, ya, kalau kita bicara apa namanya textbook monetary pada umumnya, tentunya ya kalau kita bicara juga bank sentral dimanapun, kalau pada saat suku bunga naik tentunya kebijakan lainnya pun juga ikut naik gitu ya, ataupun ikut mengetat. Nah, tapi ini bagaimana yang istilahnya disampaikan oleh Pak Peri adalah jamu, ya, ada jamu pahit, tapi jamu manisnya adalah dengan tetap melonggarkan kebijakan makroprudensialnya, tetap melonggarkan kebijakan sistem pembayarannya, tetap bisa mendukung apa namanya pendalaman pasar keuangannya, agar tadi apa namanya kebijakan Bank Indonesia, kebauran kebijakan Bank Indonesia ini tetap bisa menopang ataupun mendukung, ya, dari sisi kebijakan pemerintah untuk menjaga agar pertumbuhan ini tetap bisa berkelanjutan ke depannya, dan di saat bersamaan tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas perekonomian. Ada stabilitas dan juga pada akhir-akhir ini juga Bank Indonesia dituntut untuk pertumbuhan begitu, pro-growth. Kalau kita berbicara soal kiprah begitu dari karir dari Peri Warjio sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, karir Peri Warjio di Bank Indonesia sangat panjang, dimulai dari tahun 1984 sebagai staf penyelamatan kredit. Dengan rekam jejak sepanjang ini, apakah ini tentunya secara kebijakan dan strategi moneter sudah sangat mumpuni. Tapi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini saja, misalkan soal tadi SRBI, soal intervensi di pasar spot di rupiah begitu, apakah ini kebijakan-kebijakan ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, Mas Joshua? Ya, kembali lagi kalau kita bicara bagaimana situasinya, ini juga kembali lagi cukup berat, ya, karena kembali lagi bagaimana di satu sisi bagaimana Bank Indonesia tetap harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun juga di saat bersamaan pun juga tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya kembali lagi kalau kita bilang, kalau kita lihat tadi bagaimana kebijakan-kebijakan BI yang sudah digulirkan dengan misalkan kalau kita melihat RDG kemarin, ya, di bulan Juli ini, dengan bagaimana memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit, ya, sejauh ini di tengah tadi kenaikan yang sudah terjadi sekitar 100 basis point, tapi bagaimana kebijakan atau suku bunga kredit masih tetap kenaikannya masih terbatas, ya. Ini beberapa hal kembali lagi terkait dengan tadi kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya gitu, ya, dan ini meningkatkan insentif KLM dari sebelumnya 5,5% menjadi 6% terhadap DPK, lalu juga menyesuaikan alokasi KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas yang sebelumnya paling tinggi 4,5% menjadi 4,0% dari DPK, dan juga tentunya terkait dengan menetapkan alokasi KLM ini untuk mendorong ekspansi dan juga mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, karena memang hari-hari ini yang kita melihat adalah likuiditas di perbankan ini tersegmentasi, Mas Yan, ya. Artinya kondisinya memang tadi tidak mudah, ya, bagaimana mengoskretasikan kondisi kebijakan moneter, ya, di mana mengetat, namun juga bagaimana di saat bersamaan pun juga menjaga agar likuiditas di perekonomian ini tidak kering gitu, ya, dan ini menjadi salah satu tantangan yang berat bagi seorang Gubernur Bank Indonesia. Namun inilah makanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi salah satu hal yang kita perlu apresiasi, bagaimana kebijakan Bank Indonesia yang dimana diputuskan secara kolektif kolegial ini, di mana tadi ada kebijakan yang mendukung perekonomian, namun juga ada kebijakan yang tetap menjaga stabilitas perekonomian. Tentunya ini menjadi salah satu ekspektasi yang mungkin diharapkan oleh pasar, ya, dan juga harapannya ke depannya kembali lagi kepemimpinan dari Bank Indonesia dapat dilanjutkan, ya, selanjutnya oleh Bu Destri dengan baik.